bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau silsilah ini kita runut tadi, ini bersambung garis laki lurus dari Kiai Said Agil Siraj sampai dengan ke Imam Ali bin Abi Thalib. Wow. Nah, jadi justru yang Said dan Syarif itu dah, ya contohnya ya para Kiai Nusantara termasuk Kiai Said Agil Siraj, bukan para Habaib Ba'alawi Muhammad Yaman yang tidak terbukti secara ilmiah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah penyampaian dari Tubagus Mogi Nur Fadil. Nah, ini terkait dengan edisi spesial ulang tahun Kiai Haji Aqil Siraj. Nah, jadi nanti beliau akan membacakan silsilah Kiai Haji Aqil Siraj mulai dari ayah beliau sampai nyambung ke keturunan sampai nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nanti kita akan melihat bahwa nasab daripada Kiai Haji Aqil Siraj itu semuanya dari ayah ya, dari golongan ayah. Tidak ada yang dari perempuan. Luar biasa sekali. Sampai ke Musa Al-Kazim, lalu kemudian seterusnya sampai ke Sayyidatuna Fatimah, lalu kemudian binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali. Nah, bagi yang penasaran, mari kita sama-sama simak video berikut. Nasab Wali Songo yang disodorkan oleh fakta-fakta yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Songo merupakan auliaillah, para wali Allah yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Wali Songo merupakan panutan kita, qudwah kita yang harus kita teladani dengan mental yang besar, dengan kegigihan yang luar biasa, berhasil mengislamkan masyarakat Nusantara sampai-sampai menyebabkan hilangnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, juga Sriwijaya di Palembang. Itu tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa konflik senjata. Dengan apa? Dengan pendekatan thaqafah wal hadarah, akhlakul karimah, budaya dan peradaban. Mereka bisa mengislamkan masyarakat Jawa. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dhahirah sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dhahirah, Wali Songo keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belakangan timbul masalah. Para habaib yang di Indonesia ini kebanyakan, atau ngakunya bukan kebanyakan, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Waraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dimasalahkan, di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Ini kita bukan masalah like or atau dislike ya, bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benci, enggak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, Ustadz siapa? Nur Fadli. Tubagus Nur Fadli ini berhasil dengan susah payah menyelusuri semua hal ini. Kesimpulannya, Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari Ba'alawi. Nah, jadi masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir
bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Auredi, kita harus hormat. Harus hormat kepada habaib karena turunan Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Itu Quran itu. Katakan Muhammad, saya tidak mau imbalan. Dalam dakwah itu saya nggak mau imbalan, nggak mau bayaran. Kecuali satu aja yang saya minta, cintailah keturunanku. Cintailah keturunanku. Maka kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib keturunan Rasulullah, mana yang tidak benar. Bahwa Wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi. Ya, Wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperdebatkan oleh Kiai Imad, bukan. Lepas dari itu, tapi Wali Songo turunan Al-Bukhari daripada Musa Al-Kadhimi. Musa Al-Kadhimi bin Ja'far Shadiq, kakaknya Ali Uredi. Kakaknya Ali Uredi bin Ja'far Shadiq. Musa Al-Kadhim. Itu Musa Al-Kadhim kebanyakan di Irak dan di Iran. Musa Al-Kadhim itu Imam Khomeini lah. Itu Musa Al-Kadhim ya. Betul. Baik, itu 2023 kalau tidak salah video itu saya buat di rumah kediaman tentang lagi kenceng-kencengnya persoalan nasab. Ini dengan Tubagus Nur Fadil sebagai salah satu narsumnya. Ya, Tubagus Nur Fadil, kita tidak akan membahas tentang secara detail nasab, tetapi saya ingin bagaimana perspektif Anda tentang Buya sebagai ulama, kemudian juga tadi ada beberapa statementnya selalu konsisten bahwa kajian ilmiah lanjutkan, kajian ilmiah lanjutkan. Nah, mungkin perspektif Anda terhadap sosok Buya ini pas kebetulan kita bahwa 4 Juli kemarin beliau ulang tahun. Silakan, itu bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, para yai, Pak Doktor dan Pak Yusuf, masih dalam suasana ulang tahun beliau, saya Tubagus Mukhtar Fadil, ya bagian daripada Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. Juga kami di pengurusan Robitoh Babat Kesuran Banten, di mana saya sebagai ketua umumnya dan Kiai Imadin Usman sebagai pembina kami juga. Jadi kami juga mengucap, dan juga di PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia, di mana saya dan Kiai Imad sebagai wakil dan ketua umumnya adalah Gus Abbas Buntet Cirebon. Intinya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kiai Haji Said Akil Siroj. Semoga di usianya yang ke-71 itu semakin berkah dalam dakwahnya dan menjadi tokoh yang bisa pemersatu umat. Jadi kami melihat beliau adalah tokoh sesepuh ulama yang justru dalam masalah nasab ini bersikap bijaksana dan objektif. Jadi beliau menyampaikan kalau masalah nasab yang terjadi sekarang sedang ramai-ramainya dengan kajian tesis saudara kami Kiai Imadin Usman, beliau mendukung selama itu kajian ilmiah. Nah, ini bertolak belakang dengan beberapa yang tanpa mengkaji penelitiannya Kiai Imad, tapi sudah berlaku subjektif, mendukung, mohon maaf, para kabid Ba'alawi Muasal Yaman secara subjektif hanya dengan dasar prasangka saja, hanya dengan dasar husnuzon saja. Padahal kami bersama Kiai Imad itu sudah menelitinya secara objektif, baik dengan kajian ilmiah, kaidah ilmu nasab, ilmu sejarah, dan bahkan juga kami kolaborasikan dengan ilmu genetik yang terkini. Dan ini tidak hanya sekedar mohon maaf ada sentimen kepada para habaib, ini bukan, tapi memang sifatnya demi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kebanyakan para oknum-oknum Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini dengan klaim nasabnya itu melakukan berbagai kemungkaran-kemungkaran, bahkan kesesatan. Yang kemudian kami lihat sudah ada beberapa diantaranya itu masuk kepada kriteria sesat yang pernah ditetapkan oleh MUI. MUI itu ada 10 kriteria sesat, 4-5 diantaranya itu masuk. Nah, dan kriteria kesesatan tersebut itu biasanya diakibatkan dengan salah tafsir dan kesombongan Habaib Ba'alawi dari klaim nasab yang pernah digelontorkan oleh sesepuh atau pendahulunya di masa lalu. Nah, dan juga nasab Ba'alawi ini sendiri juga ternyata membelokkan sejarah dan silsilah para tokoh-tokoh wali Nusantara
Termasuk diantaranya ya leluhur keluarga Banten, keluarga Wali Songo, dan leluhurnya Kiai Said Akil Siraj itu sendiri. Jadi karena Kiai Said Akil Siraj sendiri, saya juga minta izin juga nih Pak Yusuf, akan saya sebutkan silsilah beliau berdasarkan versi silsilah revisi. Nah, jadi akan saya sebutkan juga. Dan, jadi Silakan. dalam rangka memperingati ulang tahun beliau, supaya masyarakat tahu keturunan Wali Songo itu adalah keturunan Rasulullah yang asli, bukan para Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Dan contoh yang bisa menjadi panutan kita adalah ya Kiai Said Akil Siraj. Nah, beliau inilah yang ulama pewaris Nabi, tapi juga secara kezuriatannya pun juga beliau memang keturunan Rasulullah yang asli, bukan Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Jadi tepat apabila kita sebut sebagai Said Akil Siraj. Nah, mana? Ada? Said Mau disebutkan ya. ini? Iya, mau saya sebutkan biar masyarakat tahu. Mohon maaf, saya minta izin sekalian ini. Nah, jadi nanti kita juga sebut juga sumber-sumber datanya juga ya. Jadi ini biar pelurusan sekaligus. Ya, oke. Jadi baik. Jadi Kiai Said Akil Siraj itu kan Said bin Akil bin Siraj. Nah, Kiai Said bin Akil bin Siraj baru bin Kiai Said yang pendiri Gedongan. Nah, itu beliau bin Kiai Murtasim, yang mana Kiai Murtasim ini masih berkerabat dengan leluhurnya keluarga Buntet dengan Benda Kerep. Jadi kalau keluarga Buntet Benda Kerep termasuk Gus Abbas itu kan keturunan daripada Kiai Muta'at. Nah, Kiai Muta'at ini adik daripada Kiai Murtasim yang merupakan leluhurnya keluarga Gedongan, leluhurnya keluarga Kiai Said Akil Siraj sendiri. Nah, jadi dari Kiai Murtasim bin Kiai Haji Raden Nuruddin bin Raden Muridin bin Raden Ali bin Pangeran Punjul bin Pangeran Penghulu Kasepuhan bin Pangeran Senopati atau Bagus bin Pangeran Kebon Agung alias Pangeran Sutajaya V bin Pangeran Dalem Anom alias Pangeran Sutajaya Ingkang Sedo Ing Tambak bin Pangeran Nata Manggala bin Pangeran Sutajaya Sedo Ing Demung bin Pangeran Wira Sutajaya. Nah, ini adalah adik daripada Panembahan Ratu Cirebon. Nah, baru bin Pangeran Dipati Cirebon alias Pangeran Suwarga bin Pangeran Pasarean alias Muhammad Tajul Arifin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang kedua. Nah, dulu Sunan Gunung Jati ini dibelokkan ke versi Asmat Khan Ba'alawi Muasal Yaman. Tapi kami sudah melakukan penelitian bahwasanya Ba'alawi tidak bersambung kepada Rasulullah dan Wali Songo ini alhamdulillah bersambung kepada Rasulullah tapi bukan dari Muasal Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, jadi kalau untuk Wali Songo sendiri sebenarnya ada dua muasal yang kalau kita ingin mengembalikan ke sejarah yang lurusnya, dulu sempat ada di masa-masa penjajahan Belanda, kita harus akui para Ba'alawi Muasal Yaman ini di masa lalu adalah salah satu antek atau sekutunya penjajah Belanda. Sehingga mereka punya misi-misi tertentu di masa lalu membelokkan sejarah dan silsilah suatu tokoh yang dijajah oleh sekutunya, itu untuk mempermudah penjajahan di masa lalu. Nah, jadi dulu para Wali Songo itu jelas ada istilah yang kita sering kenal Maulana Maghribi, yang artinya dari Maroko. Dan juga ada tokoh yang bergelar Mahdum, Ibrahim Asmarakandi, yang mana itu berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, tapi ini ditenggelamkan, dibelokkan, artinya ada dua muasal yang dari Maroko dan dari Uzbek, ini dibelokkan sejarah dan silsilahnya seakan-akan malah ke Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, padahal para keturunan Ba'alawi Muasal Yaman ini tidak ada satupun yang bergelar Mahdum. Jadi kalau ada gelar Mahdum, itu artinya bukan dari jalur Yaman, tapi dari jalur Uzbek atau Asia Tengah. Nah, jadi dalam data sejarah Banten pun, itu Sunan Gunung Jati tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, kemudian misalkan Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang, aliasnya adalah Sunan Mahdum Ibrahim. Nah, Mahdum ini penanda bukan keturunan jalur Yaman, tapi keturunan daripada jalur Uzbek, karena gelarnya pun Mahdum. Nah, tadi sudah saya sebut silsilah Kiai Said Akil Siraj sampai dengan Sunan Gunung Jati. Lanjutan ke atasnya yang kita juga sudah merevisi berdasarkan perbandingan data manuskrip yang ada di Nusantara dan juga sudah mendapatkan isbat nasab dari Nakib, dari Irak, kemudian Mesir dan juga India. Bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ini adalah bin Said Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro alias Jamaluddin Akbar Al-Husaini, kemudian bin Husain Jalaluddin bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi
bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ataki, Muhammad Jawad bin Ali Arido bin Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini adalah kakak daripada Ali Uraid yang diklaim sebagai leluhurnya Ba'alawi. Nah, Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau silsilah ini kita runut tadi, ini bersambung garis laki lurus dari Kiai Said Agil Siraj sampai dengan ke Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi justru yang Said dan Syarif itu dah, ya contohnya ya para Kiai Nusantara, termasuk Kiai Said Agil Siraj, bukan para habaib Ba'alawi Muasal Yaman yang tidak terbukti secara ilmiah, begitu. Jadi untuk data-data tadi tersebut, mungkin juga kemarin pada Suka TV ada perbincangan tentang data-data manuskrip. Saya sampaikan juga karena waktu kemarin itu yang berdiskusikan tidak saya dengan Pak Farihin. Nah, silsilah tadi ini yang Cirebon ini per tanggal 14 Januari sudah ditetapkan di Keraton Kanoman Cirebon, Pak Yusuf. Jadi selain ini pengakuan dari data eksternal, data internal ini per 14 Januari sudah ditetapkan oleh Keraton Kanoman Cirebon. Bahwasanya memang demikianlah silsilah Sunan Gunung Jati itu ke jalur Musa Al-Kazim, bukan ke jalur Ba'alawi. Dan perbandingan data pun, data ini lebih tua dibandingkan versi data ke Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, kita harus ketahui bahwasanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati lahirnya di tahun 1448 Masehi dan wafat di tahun 1568 Masehi. Nah, jadi para yang ibaratnya mulai awal-awal di Cirebon ada pembelokan nasab, ketika Yaman datang, data tertua pembelokan tersebut adalah di abad 18, yaitu di tahun 1720. Nah, data tersebut pun juga sebenarnya sesepuh Cirebon masih menggabungkan antara nama Musa Al-Kazim dengan Ba'alawi. Makanya mereka tidak menyebut nama Ali Uraidi, tapi yang disebut adalah Kasim Al-Malik. Tapi memang di bawahnya tercampur baur dengan Ba'alawi atau Ubaidillah. Nah, tapi alhamdulillah per zaman sekarang ini sudah bisa kita luruskan sesuai dengan apa adanya data, dan bahwasanya data tentang yang ke Musa Al-Kazim itu jauh lebih tua dan lebih mutawatir. Kenapa lebih mutawatir? Karena data perbandingan Wali Songo yang saling berkerabat ini tidak hanya tercatat di data Cirebon, tapi juga tercatat di data Banten, tercatat pula di data Madura, dan data Jawa Timur, dan tahunnya pun lebih tua. Kalau Sunan Gunung Jati wafatnya di tahun 1568, maka data yang sudah ketemu manuskripnya itu di tahun 1620-an, yang hanya jeda waktunya hanya sekitar 50 tahun saja. Jadi nggak sampai 1 abad. Nah, bandingkan dengan Ba'alawi yang jeda riwayatnya sampai 5 abad, 5,5 abad. Atau bahkan data-data yang versi Ba'alawi pun hampir 2 abad. Nah, sedangkan masa hidup sebelum Sunan Gunung Jati wafat, ini sudah ketemu data manuskrip yang lebih dekat, hanya selisih 50 tahun saja, terbukti mencatat silsilah yang Sunan Gunung Jati itu ke jalur Musa Al-Kazim. Nah, jadi kita masalah kontra Ba'alawi ini dalam rangka meluruskan, bukan dalam rangka kebencian, bukan dalam rangka dengki apa gimana, bukan. Tapi karena mereka juga ada perendahan kepada kiai. Nah, nasab itu kan kalau dalam Islam dipelajari, diberitakan Rasul adalah untuk dipelajari untuk menyambung silaturahim. Rasul bersabda, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Nah, jadi bukan untuk disalahgunakan untuk rasis, radikal, sombong, takabur, merendahkan yang lain. Nah, makanya Kiai Said Agil Siraj dan para ulama-ulama NU yang punya silsilah ke Wali Songo tidak menyombongkan nasab-nasab tersebut. Ini di sini kita terpaksa membukanya supaya menyadarkan masyarakat kita, bukan dalam artian supaya menghormati karena nasab. Karena kemuliaan bukan dari nasab. Kemuliaan itu atas dasar takwa. Kalau silsilah kita pelajari perintah Rasul fardu kifayah adalah untuk menyambungkan silaturahim dan juga untuk menjaga dan sejarah kita, dan juga untuk menjaga iman dan takwa. Karena apabila leluhur kita baik, tentunya keturunan-keturunan ini harus mengetahui sisa leluhurnya untuk meneruskan perjuangan leluhur di masa berikutnya. Jadi sifatnya untuk menjaga tersebut, menjaga iman, menjaga Islam, menjaga nilai-nilai kebaikan, bukan buat disombongkan, kemudian menjual-jual nasab itu untuk dawir, merendahkan para kiai yang lain, sombong. Nah, itu merupakan penyalahgunaan nasab. Nah, jadi kami alhamdulillah bersyukur ada tokoh kita yang masih
diberikan umur panjang sampai dengan umur 71, Kiai Said Akil Siraj, ini luar biasa sekali karena beliau juga adalah keturunan Wali Songo, keturunan Sunan Gunung Jati Syarifiyatullah, dan jalurnya bukan ke Ba'alawi tapi ke jalur Al-Bukhari atau Makhdum Al-Bukhari An-Naqawi Al-Kazini Al-Husaini. Nah, ini adalah sisa jelas dan sudah kami sebutkan tadi, sehingga inilah contoh yang bisa menjadi figur bagi kita. Kita bisa mencintai karena keilmuannya dan juga karena nasabnya, tapi utama karena keilmuannya dan juga ketakwaannya insya Allah. Jadi nasab itu bukan untuk disalahgunakan. Nah, justru kita perjuangan-perjuangan jadi untuk memberikan penyadaran bagi umat, jangan sampai mau ditipu oleh tokoh-tokoh yang hanya mengedepankan nasab tanpa akhlak yang baik, tanpa keilmuan yang baik. Mengaku cucu Rasulullah, padahal Rasulullah adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak, tapi malah menjual-jual nasab, tapi tidak sesuai dengan akhlak Nabi, tidak sesuai dengan akhlak yang mulia dan tidak sesuai dengan keilmuan ulama. Malah jual-jual nasab, tapi dalam ceramah-ceramahnya suka caci maki, kata-kata kebun binatang dikeluarkan, mengajarkan ujaran kebencian, menteror orang lain, persekusi dan lain sebagainya. Maka kami pun dengan aliansi pecinta ulama Nusantara berniat untuk amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan kemudaratan atau kemungkaran yang ada, kita tolak dan kita mendukung ulama-ulama Nusantara yang lebih berhak dalam menjaga marwah umat Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin. Terutama dalam hal ini juga Kiai Said Akil Siraj yang sudah menjadi figur yang tepat untuk menjadi teladan bagi umat Islam Nusantara. Kurang lebih demikian dari kami. Kurang baik dimohon dimaafkan. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Tubagus Mogi Nurfadil. Nah, ini terkait dengan siapa sebenarnya Kiai Haji Akil Siraj. Namun di sini sebelum kita tutup video ini ada beberapa hal yang luar biasa sekali yang perlu kita bahas bersama. Kita ulang-ulang apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau menyampaikan para habaib ini sudah masuk ke kriteria sesat menurut MUI. Nah, jadi di awal-awal pembicaraan beliau itu sempat menyinggung bahwa salah satu kriteria habib ini bisa kita bilang kalau tapi ini bukan semuanya ya, bukan semua habaib itu seperti itu. Ini sebagian lah yang kita bahas. Sebagian kecil lah, kalau bisa sebagian kecil. Nah, jadi ada seorang oknum habaib yang sebagian kecilnya itu sudah masuk ke kriteria sesat menurut MUI, baik di dalam ceramahnya, membangga-banggakan nasabnya. Nah, ini yang pertama disinggung oleh beliau. Mungkin kalau kita lihat dari apa yang disampaikan latar belakang Kiai Haji Marudin meneliti nasab ini, salah satunya itu, kok bisa seorang keturunan Nabi mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, tapi akhlaknya seperti bahasa Nur Fadil tadi itu semua kebun binatang keluar gitu. Nah, ini salah satu latar belakang kenapa Kiai Haji Marudin membuat sebuah kesimpulan tesis yang berjudul Batalnya Nasab Ba'alawi. Lalu kemudian yang kedua yang beliau sampaikan yaitu Tubagus Mogi ini, Kiai Haji Akil Siraj keturunannya keturunan Nabi asli gitu. Nah, jadi di sana sudah jelas beliau langsung membacakan silsilah Kiai Haji Akil Siraj mulai dari Kiai Haji Akil Siraj, lalu kemudian naik ke atasnya lagi Kiai Haji Murtasim, kemudian naik ke atasnya lagi Kiai Haji Nurhidin, lalu kemudian kalau tidak salah itu ya, karena kalau saya salah baca nama, mohon maaf ya, karena agak cepat tadi disebut. Sampai yang jelas sampai ke keturunan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Kiai Haji Akil Siraj itu salah satu keturunan daripada wali Songo. Yang kemudian wali Songo ini menjadi polemik sekarang, yaitu diklaim oleh Ba'alawi bahwa wali Songo itu termasuk Ba'alawi. Namun kemudian Tubagus Mogi Nurfadil ini menyampaikan bahwa salah satu gelar daripada gelar yang disematkan daripada Sunan Gunung Jati itu yaitu Al-Mahdum. Al-Mahdum ini tidak ada di
Ba'alawi gitu. Gelar Ba'alawi itu tidak ada Al-Mahdumnya. Sedangkan Gus Sunan Gunung Jati ini bergelar Al-Mahdum. Dan juga beliau tadi menyempatkan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan itu. Lalu kemudian yang beliau sampaikan yang menarik yaitu nasab itu bukan untuk rasis, kata beliau tadi, bukan untuk sombong, bukan untuk mengglorifikasikan nenek moyang. Bahkan nasab itu secara esensinya untuk mendekatkan diri kita terhadap kawan, atau untuk menjaga atau mempererat silaturahim kita. Mungkin kalau kita mempelajari nasab, lalu kemudian kira-kira nanti di keturunan kita yang atau nenek moyang kita yang ketiga, misal di sanalah tempatnya kita bertemu. Nah, jadi sanalah kita akan saling bersilaturahmi, saling mengakui, dan kekeluargaan akan semakin erat karena nenek moyang kita bertemu mungkin di generasi ke-9 mungkin, sedangkan kita generasi ke-10 misal, generasi ke-15 misal. Ya, seperti itulah salah satu esensi daripada kenapa kita mempelajari nasab secara mendalam lah, seperti yang disampaikan oleh Tubagus Nur Fadil. Lalu kemudian yang terakhir, yang beliau sampaikan, Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi yang sebagian kecil oknum Habib yang berceramah, lalu kemudian akhlaknya itu mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, namun ketika mereka berceramah, ketika mereka menyampaikan suatu ilmu, suatu kebenaran, ya bisa kita bilang caranya tidak benar gitu. Seperti yang biasa bahasa orang-orang intelek atau orang kampus itu, sesuatu yang benar itu belum tentu benar gitu. Artinya apa? Sesuatu kebenaran yang disampaikan tapi caranya yang salah, maka kebenaran itu juga salah gitu. Artinya ketika Anda menasihati orang, ya memang benar orang itu salah, tapi Anda menasihatinya dengan sesuatu yang salah, membentaknya, menghardiknya, atau memukulnya dengan pukulan yang sadis, mungkin seperti itu, ya dalam tanda kutip memang meskipun dia memang orang salah, tapi cara Anda menasihatinya tidak baik, maka cara Anda itu yang salah gitu. Oleh karena itu kebenaran belum tentu benar gitu. Tergantung cara kita untuk menyampaikannya lah. Nah, inilah fenomena yang kita hadapi sekarang ini gitu. Banyak para oknum habaib, bukan para habib juga, ada oknum sebagian kecil para kiai yang ya luar biasa sekali. Suatu hal yang salah tapi dibungkus dengan dengan suatu hal yang dianggap baik untuk masyarakat atau umat. Nah, seperti itu banyak kita temui di era sekarang, zaman ini gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita menemukan hal yang seperti itu, pandai-pandailah untuk memfilter ya, atau menyaring informasi mana yang baik untuk kita ikuti dan mana yang benar. Nah, kalau kita menemukan sesuatu yang benar, seyogianya kita meyakini suatu kebenaran itu, seyogianya kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, apa sikap kita? Yaitu menghargai perbedaan pendapat. Nah, bisa saja ketika di Madinah, ketika ada Yahudi, ya itu dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam segi sosial, kita statusnya sama antara orang Islam dulu dengan orang Yahudi. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.